Menjadi seorang karyawati di sebuah perusahaan bukanlah tanpa resiko. Walaupun sudah menikah, apalagi memiliki paras yang cantik dan menawan, sudah pasti mata para lelaki akan tertuju kepadanya. Tidak berhasil menggoda dengan cara normal, maka jalan pintas pun digunakan. Ya, seperti sebuah ungkapan, cinta ditolak, dukun bertindak. Kejadian ini menimpa sahabat suasana mencekam, yang dimana mantan istrinya diambil oleh pria yang tidak bertanggung jawab, yaitu diambil menggunakan ilmu hitam. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat suasana mencekam. Apa kabar? Semoga sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya mengucapkan banyak terima kasih bagi yang sudah menonton video ini dan mengklik videonya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Yang buat baru nonton, saya ucapkan selamat datang. Semoga suka dengan cerita ini. Ya, sobat suasana mencekam, jangan buru-buru tidur nih, karena ada cerita menarik kiriman dari sobat SM. Biasa saya panggil ini Mas Vicky. Jadi Mas Vicky ini pernah suka dengan teman kerjanya, namun berkali-kali ditolak cintanya oleh orang yang disukainya ini. Dan biasa saya sebut ini, atau yang gampang saya sebut ini, namanya Mbak Dini. Dimana pada satu hari ini saking Mas Vicky kesel ya, karena berkali-kali ditolak, Mas Vicky ini pergi ke guru spiritualnya yang ada di kampungnya Mas Vicky. Oke, untuk gimana tentang keseruan kisahnya, saya minta dukungan dari teman-teman dengan cara like, subscribe, dan komen sebanyak-banyak ya, agar saya ini dan tim bisa menghibur teman-teman di kala malam harinya. Mungkin saya nggak mau lama-lama di intro, jadi langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini dialami Mas Vicky itu pada tahun dulu 2014. Di tahun itu memang Mas Vicky ini bekerja di salah satu kantor yang ada di daerah Jakarta Pusat. Mas Vicky ini memang saat dikenal dengan rekan kerjanya dengan orang yang pendiam, tidak banyak bicara, serta Mas Vicky ini orang yang mudah bergaul, namun tidak banyak bicara. Ya seperti kita pasti punya temen nih, yang satu orang nih, di mana satu orang ini pendiam. Jadi pada satu ketika di satu hari Mas Vicky ini suka lah dengan temennya Mas Vicky yang ada di kantor, namanya Mbak Dini. Memang Mbak Dini ini orangnya bisa dibilang itu paling cantik yang ada di daerah kerjanya. Namun Mbak Dini ini memiliki salah satu sifat atau karakter yang tidak pantas dimiliki oleh seorang wanita, yaitu Mbak Dini ini memang orangnya sombong, atau enggak dengki, atau enggak ini bisa kita sebut besar kepala lah, sehingga banyak pria-pria yang mencoba mendekatinya lalu gagal, dan Mbak Dini ini seketika itu juga langsung ditolak mentah-mentah, tidak pakai secara halus. Nah, pada suatu hari, jadi ketika Mas Vicky ini mencoba untuk berbicara kepada Mbak Dini secara baik-baik, namun lagi-lagi Mbak Dini ini selalu saja menolak, selalu saja tidak mau berbicara dengan Mas Vicky. Namun karena memang Mas Vicky orangnya sabar, Mas Vicky ini orangnya tidak mau neko-neko atau tidak mau ambil pusing, jadi ya udahlah, ditinggalin lah begitu saja. Namun ketika sampai rumah, Mas Vicky ini sekiranya selalu diganggu oleh bayang-bayang Mbak Dini yang begitu cantik. Ya kita semua mungkin sudah pernah merasakannya ya, atau kita ini gimana sih rasanya ditolak ketika sama orang yang kita suka, mungkin sakit hati juga ada kan. Di malam itu
memang benar-benar Mas Riki tidak bisa tidur sehingga Mas Riki ini mencobalah untuk menelpon temannya. Itu jadi Mas Riki malam itu juga nelfon temannya ini bisa saya sebut namanya Budi. Jadi di malam itu beliau teleponan gimanakah cara mendekati Mbak Dini ini dengan cara baik-baik atau dengan cara normal, dan memang kebetulan juga Mas Budi ini jadi teman dekatnya si Mbak Dini ini. Kebetulan dulu pernah satu sekolah juga sama Mbak Dini. Namun di mana Mas Budi ini jadi pernah salah satu kantor juga sama Mas Diki. Jadi mereka bertiga ini memang dulunya saling kenal. Namun karena Mas Diki pendiam, jadi Mas Diki ini jarang terlihat oleh teman-temannya lah, jarang diekspos. Tepat pada hari Kamis malam Jumat, jadi Mas Riki ini balik ke kampungnya untuk menemui guru spiritualnya. Di mana hari itu Mas Riki berbicara kepada guru spiritualnya ini bahwa beliau berkali-kali ditolak cintanya oleh salah satu wanita memang yang sangat disukai ini dari dulu. Dan percakapan itu pun dimulai. Di waktu itu pun dukunnya Mas Riki ini sempat berbicara, memang apa yang kamu sukai dari wanita itu? Jawablah sama Mas Riki, saya suka dengan wanita ini memang karena kepintarannya dan rasa tanggung jawab, serta wanita ini memang bekerja keras dan itu memang sangatlah tipe saya. Namun yang namanya wanita cantik ini ya jadi didekati oleh Mas Vicky yang kurang begitu tampan, jadi Mbak Dini ini jadi kurang tertarik sama saya. Baik kalau begitu. Seketika itu pun si dukunnya ini pun sempat mengeluarkan satu buah kayak kain merah, dan di dalam kain merahnya ini memang terdapat satu buah tulisan atau si dukunnya ini bilang namanya aksara merah. Dimana saat kamu memegang aksara merah ini, kamu harus melakukan beberapa ritual-ritual yang memang sangat menyeramkan lah. Dimana ritual ini kamu harus mandi di kali ini, dan terakhir kamu ini harus masuk ke goa ini untuk berbicara kepada jin pemikatnya. Dan hal itu pun disanggupi oleh Mas Vicky karena memang sudah kebangetan cinta, sudah terlanjur sayang sama Mbak Dini, dan hal itu pun dilakukan lah oleh Mas Vicky. Setelah dari rumah dukun itu, Mas Vicky pun kembali ke Jakarta untuk bekerja besok harinya. Dan dimana pada hari itu Mas Vicky ini memang mendapat satu buah kesempatan ya, dimana pada hari Jumat waktu itu terakhir kali Mas Vicky bekerja, karena memang Sabtu Minggu ini Mas Vicky libur, jadi hari terakhir nih hari Jumat. Itu Mbak Dini dan beliau ini lembur, jadi hanya mereka berdua lembur pada di hari itu. Dan karena memang waktu menunjukkan udah mau malam, jadi Mbak Dini ini buru-buru pengen pulang karena macet juga atau rumahnya jauh, jadi Mbak Dini ini pengen buru-buru pulang. Dan di situ pun dompetnya ketinggalan. Tanpa pikir panjang, Mas Riki ini langsung segera mengambil dompetnya dan mengambil salah satu foto Mbak Dini untuk dibawa ke rumah. Emang gurunya ini pun sempat menjelaskan ya bahwa kamu ini harus mempunyai foto wanita tersebut atau enggak rambutnya. Dan Mas Riki pun mengiyakan. Dan memang waktu itu Mas Riki juga kebetulan ya, setelah Mas Riki ini mengambil foto Mbak Dini di dalam dompetnya, jadi Mas Riki ini langsunglah melakukan apa yang disuruh oleh dukunnya. Melakukan ritual-ritual, mandi, serta beberapa kali nih Mas Riki mendapat gangguan-gangguan di malam harinya. Gangguan ini yaitu bisikan-bisikan dari jin-jin tersebut. Jadi memang kalau namanya orang melakukan pelet itu nggak semudah yang kita bayangin, dan saya pun baru dengar ternyata prosesnya pelet ini memang begini. Oh, saya bilang. Di malam itu
Mas Vicky mencobalah membaca ajian-ajian atau mantra-mantra yang diajarin sama gurunya. Terus Mas Vicky baca terus 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 terus, makin lama makin hari, jadi Mbak Dini ini mulailah tertarik sama Mas Vicky. Yang tadinya Mbak Dini ini cuek, yang tadinya Mbak Dini ini kasar, sombong, tiba-tiba Mbak Dini ini seketika langsung mengajak bicara Mas Vicky. Dan memang hari itu pun jadi diajaklah makan siang sama Mbak Dini. Diajak makan siang dan nggak tahu kenapa ya, jadi kayak langit dan bumi. Yang tadinya sombong, angkuh, tidak mau berbicara, lalu tiba-tiba berbalik begitu saja. Namun sebelum melakukan itu, memang di malamnya ini Mas Vicky bermimpi gimana bertemu oleh sosok salah satu wanita yang memakai adat Jawa, dan wanita ini memiliki paras yang sangat cantik. Di dalam mimpinya itu Mas Vicky ditanya, mau apa kamu? Dan untuk apa kamu bertemu dengan saya? Dijawablah sama Mas Vicky bahwa saya ingin mendapatkan salah satu hati wanita yang saya sukai. Namun wanita ini begitu angkuh dan sombong. Saya mau wanita itu tunduk dan selalu menuruti apa kata saya. Langsung jin itu pun memberi sebuah persyaratan, beberapa syarat. Jadi Mas Vicky ini harus apa ya waktu itu? Mas Vicky sempat bilang bahwa malam itu Mas Vicky harus menyediakan 1 buah kepala kerbau dan 1 unggup atau 1 buah kelapa, ya kelapanya ini memang harus benar-benar kelapa muda. Disediakanlah, baik kata Mas Vicky, lusa atau besok akan saya sediakan gitu. Dan memang setelah bertemu jin di mimpi itu, besoknya ini nggak tahu kenapa, jadi yang saya bilang tadi, Mbak Dini ini seketika itu pun luluh kepada Mas Vicky. Waktu pun berjalan 1 bulan. Di 1 bulan ini memang Mbak Dini ini selalu saja mendekat Vicky, selalu ngajak pulang bareng, selalu ngajak makan bareng, dan selalu saja Mbak Dini ini menelpon Mas Vicky di saat malam hari. Sebelumnya nggak pernah telepon-teleponan, jangankan teleponan, untuk ngobrol berdua aja susah kata Mas Vicky itu. Dan gak lama itu berlangsung, tiba-tiba nih pada malam hari ini Mas Vicky yang tadinya bertemu di mimpi sama jin itu, lalu Mas Vicky ini bertemulah di kamarnya Mas Vicky. Seketika itu pun Mas Vicky kembali ditagih oleh jin tersebut. Kalau kamu memang mau memperpanjang, kamu ingin menyukai dia atau memiliki dia selamanya, kamu pun harus menyediakan tumbal yang bisa kita bilangnya, atau syarat yang lebih berat dari sebelumnya. Yang dimana jin itu meminta yang bukan hanya kepala kerbau, melainkan jin ini selalu minta 1 ekor kerbau, yang dimana kerbaunya ini memang harus hitam semua ya, nggak boleh ada warna sama sekali. Di situ pun Mas Vicky ini sempat berpikir bahwa berat juga kalau 1 ekor kerbau ini, sedangkan gaji Mas Vicky ini hanya cukup untuk makan, dimana memang Mas Vicky ini harus bener-bener banyak sekali nyari uang untuk membeli kerbau ini. Jelang 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan berjalan dengan baik-baik saja, seketika Mbak Dini ini di malam itu berubah kembali seperti Mbak Dini yang sebelum-sebelumnya. Mbak Dini yang sombong, yang angkuh, kasar, tidak suka dengan Mas Vicky, ini kembali dengan semula. Karena memang ada sebabnya. Jadi sebabnya ini, Mas Vicky ini memang awalnya ragu untuk memberikan 1 ekor kerbau kepada jin tersebut. Namun ya namanya orang cinta, dipaksakan, akhirnya lama-kelamaan memang tidak sanggup lah Mas Vicky. Karena 1 ekor kerbau kan yang lumayan lah untuk saat itu. Dan di malam itu pun Mas Vicky ini merasa sangat sedih, sangat galau, sangat murung, karena wanita yang dicintainya ini kembali seperti semula. Dan Mas Vicky memutuskan untuk balik lagi ke rumah dukunnya. Jadi Mas Vicky ini cerita kepada dukunnya bahwa wanita yang disukainya ini balik lagi seperti dulu.
Namun si dukunnya itu hanya diam, senyum, dan tertawa. Sebelumnya memang dukun ini udah tahu ya, karena udah beberapa orang yang datang ke dia untuk meminta bantuan, memikat wanita-wanita, dan memang dukunnya ini terkenal ampuh ya. Mas Diki pun kenal dukun ini juga melalui temannya ini yang ada di kampung. Jadi memang udah terkenal lah dukun ini. Ketika itu juga Mas Diki nanyakan, bagaimanakah cara saya mendapatkan hatinya Mbak Dini lagi, karena saya udah terlalu cinta sama Mbak Dini. Saya ini kalau kita bilang bahasa anak sekarang nih, saya udah cinta mati lah sama Mbak Dini. Dan dukun itu pun tiba-tiba saja memberikan satu buah instruksi atau satu buah syarat lagi agar kamu ini bisa menikahi Mbak Dini. Namun ini tidak mudah. Gimana? Jadi Mas Vicky ini setiap 6 bulan, 1 tahun, atau 1 tahun 6 bulan, itu harus balik lagi ke dukun tersebut dengan membawa syarat-syarat yang bisa dibilang nih lebih minim lah. Jadi saya pun orang yang nggak tahu tentang dunia gituan. Jadi Mas Vicky ini cuma cerita bahwa setiap 6 bulan, 1 tahun, atau 1 tahun 6 bulan, 1 tahun setengah, dia harus balik lagi ke dukunnya ini. Dan akhirnya disanggupin lah oleh Mas Vicky. Itu kurang lebih Mas Vicky ini hanya dijanjikan diberikan syarat untuk memotong 2 ekor kambing. Itu berangsur selama setiap kali Mas Vicky balik ke dukun itu. Setelah diberikan syarat itu, Mas Vicky pun mengiyakan dan akhirnya beliau jadi suami istri sampai sekarang. Namun ada satu momen di mana hari-hari apes kita kan nggak tahu ya. Mas Vicky ini mendapatkannya dengan cara nyimpang dan kembalinya pun dengan tidak enak atau tidak wajar lah. Jadi istrinya Mas Vicky ini, Mbak Dini, kembali diambil orang dengan cara yang sama. Dan ini sangat-sangat apa ya, kalau saya bilang ini sangat luar biasa loh pengalaman Mas Vicky ini. Saya pun mendengar cerita Mas Vicky jadi apa ya, jadi apa yang kamu tanam itu yang akan kamu petik. Mas Vicky ini bercerita bahwa sudah sekitar 3 bulan ini berpisah dengan istrinya karena ya memang gimana ya, yang namanya mendapatkan cintanya dengan cara itu ya mungkin pisahnya juga dengan cara itu. Dan ini dilakukan oleh temannya Mas Vicky yang tadi saya ceritakan di awal. Jadi Mbak Dini ini nikah dengan si Mas Budi ini, dimana Mas Budi ini ya seperti saya cerita tadi, beliau ini adalah satu teman kerjanya. Dan ya mungkin di sini banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil. Jadi apabila kita memang suka dengan wanita atau kita ini senang dengan wanita, kagum dengan wanita, cobalah kita mendapatkannya dengan cara normal, dengan cara-cara biasa. Tidak usah kita memakai ilmu-ilmu gituan ya, karena apapun yang didapatkan secara instan dan hasilnya ini pun tidak berjalan dengan lama atau tidak lama lah, tidak kekal. Dan barang siapa yang mendapatkan sesuatu dengan cara berusaha, dengan cara kerja keras, itu insya Allah akan berjalan dengan mulus. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga teman-teman ini terhibur dan saya berharap teman-teman ini bisa mengambil sisi positif atau pesan terbaik dari cerita saya ini. Tidak ada niat untuk mendiskreditkan seseorang, nama tempat atau tokoh atau apapun itu. Semua ini pure murni kejadian dari kisah mistis seorang anak manusia. Ya, mungkin waktu juga sudah malam. Saya dan tim lanjut untuk beristirahat. Saya mengucapkan selamat malam kepada teman-teman. Suasana mencekam. Semoga malam ini semakin cerah. Ya mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 2 malam ya. Saya dan tim perlu istirahat. Dan mungkin teman-teman juga perlu istirahat. Untuk yang besok bekerja, saya mengucapkan semoga lancar dalam bekerja dan istirahatnya pada malam ini.
tidur nyenyak sehingga besok bisa bekerja dengan sehat. Oke. Saya Oki dari Suasana Mencekam dan tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.